mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel apa? Mister Kut. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Oke, kita ngereaksi, nggak tahu mau ngereaksi apa bos. Kita acak aja videonya bos ya. Acak bos ini bos. Acak aja lah. Oke, ini Wahabi jalur Wincun teman-teman ya. Jalur Wincun ya Allah. Itu nggak tahu mereka ini niatnya apa teman-teman ya. Yang pasti niat ibadah bos. Iya mas. Semua kan ibadah ya. Niatnya. Niat kan ibadah ini. Kebugaran, kemudian ilmu bela diri, itu semuanya ibadah. Ibadah bos. Dan sayangnya ibadah mereka ini teman-teman ya, meniru ibadah orang Wincun ini dari Cina teman-teman ya, dari Ip Man dia. Dari guru Ip Man, oke? Nanti alasannya nggak apa-apa, alasannya gitu. Ya, cuma kan sekedar bukan ibadah katanya. Ini ibadah, ini bentuk ibadah. Ibadah itu banyak, ya kan? Ibadah itu banyak teman-teman ya. Oke. Dan kritik saja buat abang-abang sunnah ini ya. Gerakannya oke lah. Tapi ini jubahnya itu loh, nanti Anda seribet bos. Iya, nggak bisa Anda nendang ini. Ya nggak bisa bos. Ya kan? Kalau nendang nanti susah Anda. Harusnya itu disobek pinggirannya itu. Bos ya, kayak jubah-jubah Cina kan, walaupun pakai jubah tapi pinggirannya sobek. Jadi jika mereka kowar-kowar, yang paling sunnah bid'ah yang mereka lakukan itu hanya urusan dunia. Dilihat dulu urusan dunia yang mana. Jika dunianya itu untuk urusan ibadah, sarana ibadah, maka dunia itu termasuk urusan ibadah, kan begitu. Iya, nah kalau sudah urusan ibadah, kembalikan ke rumus mereka itu bahwasanya kullu bid'atin dhalalah ya. Mik nah bawahnya mik ini bid'ah bukan, karena ini urusan dunia. Iya bos, urusan dunia katanya begitu. Tapi dunia yang pakai untuk ibadah, sarana, kan begitu. Akhirnya apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya mic ini agar ceramah kita atau bacaan kita terdengar luas oleh jadi pahalanya lebih banyak. Gitu. Jika kalian mengatakan mic ini bukan urusan ibadah, maka kalian hanya akan mendapatkan pahala dari audien atau jamaah yang mendengar suara kalian sesuai dengan jangkauannya. Gitu. Kan kalian nggak menganggap mic ini ibadah. Enggak bos. Ya kan? Jadi yang suara-suara yang terdengar oleh mic ini nggak dinilai ibadah, nggak ada pahala. Dunia katanya. Ya, berarti kan nggak ada pahala. Katakanlah Abdurrahman Sudes, ya kan? Dia ngaji, terdengar oleh jutaan umat Islam saat haji umpamanya bos ya. Itu nggak dapat pahala berarti. Kok bisa bos? Ya pahalanya sesuai dengan jangkauan suaranya jika nggak pakai speaker. Gitu. Karena kan mic ini kan bukan ibadah katanya. Bukan dunia katanya. Iya. Nah, makanya sudah orang-orang yang mendengar suara si imam atau Abdurrahman Sudes atau ustadz siapapun yang mendengar dengan perantaraan ya bos ya, atau koneksi dari speaker ini nggak ada pahalanya. Nggak pahala. Soalnya dunia kan, bukan ibadah kan begitu. Sama halnya dengan ini. Iya. Ini dunia bos. Dunia katanya. Apalagi dari Wincun. Ya, padahal ibadah juga sebenarnya. Kalau diusut-usut itu ibadah teman-teman ya. Soalnya ibadah ada ibadah mahdho atau ghairu mahdho. Kalau ibadah mahdho ya sholat, syahadat, ya itu rukun Islam. Kemudian sholat 5 waktu. Sudah ada ketetapannya waktunya. Nah, itu ibadah mahdho. Kalau kami yang ibadah mahdho kok ditambahi, nah itu bid'ah. Fix sudah. Kalau di kita bos, bid'ah itu di kita itu yang menambah ibadah mahdho. Tapi jika ibadah ghairu mahdho tidak masalah selama ada dalil-dalil yang mendukung gitu loh bos. Yang penting ada dalil aja, walaupun satu yang mendukung nggak masalah bos. Ya. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ
berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun Kalian para Wahabers Indo ini lebih percaya mana? Pak Syafiq Basalamah atau dengan Ustadz ini? Nah, ikut yang mana nanti? Nah, makanya terserah ikut yang mana sebenarnya, mau ikut yang mana itu. Kalau di mereka sendiri ada perbedaan, bos, tapi kalau untuk kelompok lain nggak ada perbedaan. Kalau di kelompok mereka ada perbedaan. Itu perbedaan ustadz kita itu gitu. Ada yang madhab Syafiqiyah, ada yang madhab Khalidiyah, ada yang madhab Yazidiyah. Tapi untuk kelompok yang lain nggak boleh, nggak ada perbedaan. Mereka sudah keluar dari dalil, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman ya. Kelompok sendiri boleh ada perbedaan. Oke, itu teman-teman ya. Mereka kan meyakini bahwasanya platform-platform atau aplikasi-aplikasi digital yang beredar sekarang ini, mereka kan meyakini bahwasanya itu adalah misi orang-orang non-muslim, misi orang-orang kafir. Nah, itu teman-teman ya. Misi-misi orang kafir. Berarti media-media ini adalah tempat ibadahnya orang kafir, ya kan, kafir. Jadi mereka ngapain datang ke platform ini untuk ceramah, diupload-upload? Lah iya, ya kan? Platform ini semuanya ini syaratnya ibadah orang kafir. Ya, makanya jangan tampil di dunia digital, jangan tampil. Kalian harus mengikuti budaya-budaya orang-orang yang dahulu. Jangan mengikuti budaya orang urban kalian ya. Kalian harus kembali ke zaman. Kalian harus kembali ke zamannya Zoroaster, nah itu zamannya Meganthropus erectus, datang ke situ ya kan. Nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mimbar, kayak gitu teman-teman harusnya teman-teman ya. Kalau konsisten dengan pendapatnya. Oke. Kalau ada yang bisa dengar tadi ya, apa saya salah dengar bos ya? Ya bos. Liriknya itu ya Allah, joget-joget teman-teman ya. Ini bukan dari Wahabi itu, bukan. Ini dari Aswaja itu. Bukan mas. Dari Aswaja, kata Heri Pras. Nanti berkilah lagi. Paling enggak kalau Wahabi itu kalau joget-joget di dalam gedung, enggak di luar-luar kayak Aswaja gitu bos. Di luar gedung bos, kayak gitu bos. Aja. Dan enggak di luar-luar gitu. Padahal yang di luar banyak teman-teman ya. Geol, mau di dalam gedung atau di luar gedung, geol. Pesta pora, ya kan? Nih, kok nanya, kok nggak ngereaksi yang ini aja para YouTuber Salafi Wahabi, bos? Ya, ngapain, bos? Tujuan mereka itu menghancurkan ormas lain, ya kan? Kalau yang ini ditutupi. Ya nggak mau mereka. Bukan, nggak mau ngaku, bukan. Dia itu Aswaja gitu, Aswaja. PT Semen Padang menggelar tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid Jabal Rahmah PT Semen Padang pada Senin siang. Tablik akbar ini dihadiri tidak hanya karyawan PT Semen Padang, namun juga masyarakat umum. Kegiatan tablik akbar dilaksanakan dalam rangkaian perayaan HUT ke-66 pengambil alihan PT Semen Padang dari Belanda ke pemerintahan Indonesia. Pengambil alihan PT Semen Padang dari tangan Belanda merupakan momen sejarah yang diperingati di setiap tahunnya sebagai wujud penghormatan kepada para pendahulu yang memperjuangkan kembali aset-aset vital negara kepada Republik Indonesia. Semangat juang yang pantang menyerah yang dilandasi rasa kecintaan itulah yang perlu diteladani dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tablik akbar dengan tema bekerja untuk akhirat bonusnya dunia mengandung pesan yang sangat mendalam. Sebagai insan beriman, diajarkan bahwa berbagai aktivitas di dunia ini, termasuk bekerja, haruslah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan tidak hanya mencari nafkah untuk kehidupan. Oke.
Pak Syafiq Basalamah menekankan pada jamaahnya untuk menekankan ibadah, Bos. untuk berdakwah, untuk menjalankan agamanya. Bonusnya dunia, teman-teman. Ya, yang ditunggu nanti bonusnya ini, teman-teman ya. Di akhir ceramahnya ini ditunggu, sangat ditunggu bonusnya ya. Kalau belum datang bonusnya ya ditungguin. Iya. Acara apa ini, datang. Bos? Ini acaranya bukan maulid, teman-teman ya. Mereka kalau tablik akbar, acara ulang tahun, Nggak mau, Bos. kelahiran Nabi Muhammad nggak Nggak mau, Bos, Bid'ah itu Bid'ah, Bos, ibadah, ya. nggak boleh menyamakan Nabi itu dengan Kristus, nggak boleh. Maulid dituduh Natal, kayak itu teman-teman. Tapi kalau ya kenapa? Karena mereka kalau diundang maulid, Bos, yang undang orang-orang NU, Orang-orang gitu. NU, Bos, ya. Dikit itu Dikit, ya, amplopnya Bos. tipis ya. Tapi ya kan itu kalau ya kan. Tapi kalau ke ini acara ulang tahun PT Semen apa tadi? Semen Padang. Acara ulang tahun Semen Padang, ulang tahun ke-66 datang. Semen kan tebel amplopnya, Bos. Oh, Amplop semennya itu loh. semennya. Kan amplopnya tebel semen Pakai itu. semen Ya kan 40 kg. Jadi kan tebel amplopnya semen itu. Saya nggak ngomong amplopnya uang loh ya. Amplopnya semen itu tebel 40 kilo. Jadi mereka itu sering seperti itu, teman-teman ya. Mereka habis melarang-melarang orang lain, tapi kalau untuk mereka sendiri mereka lakukan. Kayak gitu, Bos. Mereka menyesat-nyesatkan orang lain, tapi mereka sendiri kalau melakukan nggak apa-apa, gitu, Bos. Ini sebenarnya sudah disinggung di dalam Al-Quran, teman-teman ya. Mengajak orang lain untuk baik, namun lupa akan diri sendiri, Bos. Inilah sifat orang Wahyudi. Mereka mengajak orang lain berbuat kebaikan, namun sayangnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka enggan mengamalkan apa yang mereka ucap, padahal mereka paham isi Taurat mereka. Seorang muslim tentu tidak boleh mengikuti sikap jelek orang-orang tersebut. Hendaklah setiap yang berdakwah segera mengamalkan apa yang ia dakwahkan. Berarti ya ketika dia melarang seseorang lain berarti harus dia konsisten. Kalau orang lain dilarang, kalau dirinya sendiri nggak apa-apa, itu gimana? Dilarang mau dilarang ulang tahun nggak boleh. Nggak boleh. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Mereka nggak apa-apa. Maulidan, ulang tahun kelahiran Nabi nggak boleh. Tapi ulang tahun yang lain jika asalkan amplopnya setebal semen nggak apa-apa. Nah, Nunduk-nunduk sama orang lain nggak boleh. Tapi kalau untuk mereka sendiri nggak apa-apa. Ya kan sudah disinggung oleh Allah, teman-teman ya. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun." Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 44, teman-teman. Oke, Bos, itu saja, Bos, untuk hari ini, Bos. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita cobalah berpikir lagi dengan jernih. Ya, abang-abang, cobalah berpikir dengan jernih. Ambil hikmahnya, yang jelek-jelek buang. Oke. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.